Apa gerbang yang dibutuhkan hati untuk bisa memasuki Al-Quran? Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, ada 2 gerbang sehingga hati betul-betul sempurna mendapatkan Al-Quran. Gerbang yang pertama adalah babul idrak. Gerbang yang pertama adalah gerbang ilmu. Gerbang ilmu di mana kita dapatkan al-quwwatul ilmiyah. Dengan ilmu itu kita dapatkan kekuatan argumentasi. Kita temukan kekuatan argumentasi. Ingat jamaah sekalian, kadang-kadang kita mengenal sesuatu tapi ngambang. Itu belum dinamakan ilmu. Ilmu itu ketika Anda mengenal sesuatu disertai dengan argumentasi sehingga Anda benar-benar kokoh. Anda benar-benar kokoh, itu baru namanya ilmu. Nah, inilah gerbang hati yang pertama menuju Al-Quran. Bahwa hati itu harus diajarkan Al-Quran. Sehingga hati menemukan argumentasi-argumentasi dari Al-Quran. Apabila hati telah diberikan pemahaman Al-Quran, hati menemukan argumentasi-argumentasi Al-Quran, maka hasilnya kata beliau adalah at-tasawwurat, terbentuklah sudut pandang yang lurus. Terbentuk sudut pandang yang lurus. Jamaah sekalian yang saya hormati, sudut pandang kita tentang aspek-aspek kehidupan ini banyak yang keliru. Disebabkan karena pemahaman kita terhadap Al-Quran sangat dangkal. Artinya paham terhadap pemahaman yang dangkal terhadap Al-Quran berdampak sudut pandang yang keliru memandang hidup. Sudut pandang terhadap sesuatu akan keliru disebabkan karena pemahaman yang dangkal terhadap Al-Quran. Jadi oleh sebab itu kata Imam Ibnu Qayyim, jalan menuju Al-Quran yang pertama adalah fahami Al-Quran sedalam-dalamnya. Sebab kalau sudah faham Al-Quran, akan terbentuklah tasawwur, akan terbentuklah persepsi yang lurus. Saat ini alhamdulillah kita hidup. Kita masih menjalani kehidupan kita. Tapi apa persepsi Anda tentang hidup? Tentu banyak orang yang punya persepsi keliru. Hidup untuk puas-puas, hidup untuk hiburan. Tapi ketika Anda fahami Al-Quran, ternyata Al-Quran ini memberikan Anda satu persepsi bahwa hidup ini adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi jamaah sekalian, semua kesalahan karena persepsi yang salah. Semua persepsi yang salah karena tidak faham Al-Quran. Lalu gerbang yang kedua kata Imam Ibnu Qayyim adalah babul iradah, gerbang keinginan. Yang dimaksud dengan gerbang keinginan, bahwa Anda menginginkan apa yang dikatakan Al-Quran. Gerbang keinginan yang dimaksud adalah qaimatun 'ala talabi wat tark. Bagaimana Al-Quran ini membentuk keinginan Anda? Kalau yang tadi, yang pertama, ketika Anda faham Al-Quran, maka Al-Quran akan membentuk persepsi Anda. Tapi itu enggak cukup. Anda membutuhkan yang kedua. Bagaimana Al-Quran membentuk keinginan Anda? Membentuk ambisi Anda. Membentuk keinginan yang dimaksud kata Imam Ibnu Qayyim adalah at-talab wat tark. Kapan kita harus bergerak, kapan kita harus diam. Itulah keinginan. Ketika ada ingin kita maju, ketika enggak ada ingin kita diam. Wal hubb wal bughd. Disebabkan karena keinginan itu ada cinta, ada benci. Kita ingin muncul cinta.
Saat kita tidak ingin, muncul benci. Nah, ingin inilah yang seharusnya yang merupakan gerbang kedua. Bagaimana Al-Quran membentuk keinginan, karena dari keinginan inilah muncul cinta dan benci. Ingat jamaah sekalian, keinginan yang lurus menghasilkan cinta yang lurus dan benci yang lurus. Sangat berbahaya kalau sampai Anda mencintai yang seharusnya dibenci. Atau sebaliknya. Sangat berbahaya pula kalau sampai Anda benci sesuatu yang seharusnya dicintai. Nah, kenapa cinta dan benci kita salah alamat? Kenapa cinta dan benci kita salah sasaran? Jawabannya karena keinginan kita tidak terbentuk dengan Al-Quran. Sekiranya Al-Quran telah membentuk keinginan kita, sekiranya Al-Quran telah membangun keinginan kita, mendidik keinginan kita, niscaya keinginan yang baik akan menghasilkan cinta yang baik, serta kebencian yang baik pula. Berikutnya, apabila keinginan seseorang telah terdidik dengan Al-Quran, yang ketiga kata beliau, wa yakunu ba'daha al-yaqin wal iman wal i'tiqad wat tumaninah. Ya, ketika Al-Quran telah berhasil meluruskan keinginan kita, keinginan yang lurus inilah yang kemudian menjadi keimanan. Jadi kesimpulan interaksi dengan Al-Quran, gerbang hati menuju Al-Quran yang pertama ilmu. Ajak hati ini belajar sehingga faham. Kalau hati telah faham, terbentuklah persepsi yang lurus. Lalu yang kedua, sekedar persepsi yang lurus ternyata nggak cukup. Kita membutuhkan satu keinginan yang kuat. Persepsi yang lurus, tapi tidak ada keinginan yang kuat, tetap saja persepsi yang lurus itu akan mati. Dia nggak akan bermanfaat apa-apa. Anda tahu salat itu wajib? Saya tahu salat itu wajib tuh. Persepsinya lurus, tapi keinginannya rusak. Dia tahu salat itu baik, namun dia tidak ingin. Jadi dengan demikian, hati harus menemukan dua hal dari Al-Quran. Yang pertama, hati harus menemukan pemahaman agar terbentuk persepsi yang lurus. Yang kedua, hati harus menemukan keinginan. Karena persepsi yang lurus itu tidak akan menjadi satu perbuatan sebelum adanya keinginan. Keinginan itulah yang memindahkan satu persepsi menjadi perbuatan. Bantu yuk operasional Rumah Dakwah Al-Hujah dan terselenggaranya kajian serta dakwah Al-Hujah dengan menjadi donatur tetap setiap bulan berinfak Rp30.000. Dengan infaknya setiap bulan Rp30.000, insya Allah akan membantu dakwah Al-Hujah dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus-menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Terus istiqomah setiap bulan, jangan berhenti. Karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui